Jangan lagi hidup cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, Welcome back to podcast Suara Hati barengan saya Niko Jericho di sini dan saya Senyorita dan Celita Olina Zoo. Oke, kali ini kita bakalan mengupas tuntas seputar kehidupan dari biasanya kita ngulas cinta, kali ini kita tentang realita kehidupan ya Lin ya. Realita kehidupan. Jadi dari Iya. salah satu orang hits di Kota Semarang juga. Wih. Kali ini kita lagi di mana nih Lin? Nah, ini berbeda kali ini ya tempatnya Iya, ya kan Niko pastinya ya. dong. Oh, biasanya kan kita di base campnya Suara Hati ya. Betul, di base camp Ya, kecil dan- imut mungil. Bener. Dan sekarang kita lagi ada di Kedai Minus. Kedai Minus Indomie Nusantara, tepatnya ada di Jalan Genuk Kerajaan nomor 11, dekatnya Wonderia coy. Kalau misalkan kamu orang Semarang pasti tahu, dan kamu bisa mampir ke sini buat nyobain beberapa varian menu Indomie ya, dari Benar. rasa Indomie ya, mulai dari Sabang daerah-daerah. sampai Merauke ada Betul. semua di sini ya. Bener. Dan Makanya langsung ke sini aja. Dan ini tempatnya strategis banget ya. Kalau dari arah mana nih kan Niko ya? Simpang 5 dari ya? Simpang 5, dari Simpang 5 sebelum Wonderia persis arah ke Sriwijaya itu. Nah, Benar. nanti ada Gang Genuk Kerajaan, masuk aja Masuk di situ, aja. nomor Tadi 11. ada Kedai Minus di kiri jalan. Betul. Selain Minus nih, kita Oh. ada apa lagi nih Lin yang nanti Selain bakalan Minus, kita cobain? Oh, Wes. selain Minus kita bakal cobain ada dari Dapur Mamski. Dapur Mamski itu ada churros, risoles. Tadi kebetulan risolesnya udah habis sebelum acara. Iya, soalnya ini di sini nih penonton bayaran yang di sini tuh udah pada ngiler semua, udah pada ngiler. Langsung aja deh main cicip tiba-tiba Bener. habis gitu ya. Ini ada kue kering nanti bakalan kita coba juga dari Dapur Mamski. Selain itu kita juga dress code kita nih cuy. Oh. Yes. Baru nih yang kita pakai nih. Baik dari teman-teman yang di belakang juga pakai semua keren. Iya, benar. Dari mana Lin? Dari roar.idn. Oh, Roar.idn. jadi buat kalian semua yang pengen banget custom kaos boleh langsung aja ke Instagramnya @roar.idn. Oh. Betul Satuan sekali. juga bisa ya. Oh. Benar, ada Dan- Roar IDN nih iya. yang kita pakai kice. Tadi udah ada Minus, udah ada Dapur Mamsi, udah ada Roar IDN, dan juga ada apa tuh kan Niko yang keripik Keripik. kentang itu ya? Keripik Baymax nih. Nih ada Oh, yang keripik BMX. keripik Baymax sama lada. Wes. Wow. Keripik Baymax sama lada ini nanti salah satu ownernya ya. Wes, Iya. bukan salah satu ya, memang dia Oh, memang dia owner ya, dia owner utamanya nanti dia. yang bakalan hadir ke sini coy, yang bakalan kita Wow. present. Ini patut kalian cobain, bisa Yes. cek di Instagramnya juga Baymax sama lada. Dan Terus ada lagi satu nih. Ini kebetulan dari teman kita, dia punya entertainment musik namanya Iya. RR Entertainment, dia support berupa keripik kentang nih. Wes, Wow. nanti bakalan kita cobain juga. Terima kasih dari RR Entertainment yang udah support buat keripik kentangnya. Wes, Oke. mantul. Oke Lin, nggak usah berlama lagi biar kagak penasaran nih ya Yes. para surti lover. Oh, surti lovers ya. Para surti lover. Langsung aja kita sambit dengan lemparan kacang. Ini ya, Bintang tamu kita. Aang wey. Boleh dibantu tepuk tangannya ya, Ada. penonton bayaran. Terus penontonnya kayak neriakin. Udah Halo. kayak apa kabar, Kak? Selamat Halo, malam. halo, halo. Selamat malam Kak Aang. udah kayak mau pawai ya. Bawai bener. Gimana Kak? Sehat Kak? Selama pandemi kayaknya tambah gemuk aja nih. Oh iya, nambah sekitar ya gitulah. Wis. Mantul, siap. Ini Kok ini suaraku saya jadi lebih bagus lagi ya wis suaranya ya di keren sini ya? dong. Oh, awalnya suaranya udah bagus, kan tambah bagus loh kan Niko dia ya. Bener ya. Yes. Nah, ini gini nih. Kita tertarik untuk mengundang Kak Aang ke sini tuh karena kita dengar-dengar rumornya tuh Kak Aang ini berawal Rumor. dari Oke. Kak Aang ini awalnya adalah seorang operator warnet dan akhirnya Betul. sekarang jadi penyanyi terkenal di Semarang. Kalau bilang terkenal sih banyak yang terkenal ya sebenarnya di Semarang ya. Ya mungkin salah satu yang mungkin Iconic banyak ya? yang tahu lah, banyak yang tahu mungkin. Oke. Gitu. Salah satu orang hit Semarang ya Lin ya. Yes, Iya. oke. Tapi Amin, by- amin. By the way ini kan kita bicara tentang judul suka karaokean, OP Warnet suka karaokean jadi penyanyi beneran nih. Penasaran. Jadi awal mulanya itu seperti apa Kak sebelum sekarang jadi penyanyi itu berarti sempat jadi
operator warnet ya, boleh diceritakan Betul. itu? Ya, zaman pertama kali aku bisa jaga warnet itu karena emang 2010 aku habis lulus sekolah, kemudian tidak ada kesempatan buat beasiswa karena ya mungkin adalah suatu masalah pada saat itu tidak jadi dapat beasiswa dan aku sempat benar-benar down di situ. Kemudian ada dari saudara menawarkan untuk bagaimana kalau bekerja aja. Bekerja apa itu kira-kira? Disuruh jadi penjaga warnet, jadi operator warnet. Terus aku pikir-pikir dulu, tapi sebelumnya aku juga sedikit gengsi kan waktu itu. Tapi itu aku kubur dalam-dalam, benar-benar aku kubur. Ya udahlah, bagaimana untuk mencari pengalaman dulu untuk jadi operator warnet gitu. Ya udah, aku langsung terjunlah di situ sebagai operator warnet aja. Tapi di situ aku juga belajar banyak hal karena benar-benar alhamdulillah aku juga mendapatkan bos yang baik. Dia benar-benar leader yang baik karena dia orang yang benar-benar ngajarin dari nol gimana cara benerin komputer, gimana cara apa sih namanya kayak koneksi gitu. Terus juga pokoknya banyak hal lah intinya. Jadi aku ngerti komputer, jadi aku ngerti tentang internet. Jadi dan juga jadi operator warnet itu aku bertemu banyak orang gitu. Di situ aku belajar sosialisasi karena sebelumnya juga aku nggak begitu intens sama satu orang gitu. Jadi bertemu banyak orang itu banyak pribadi yang berbeda-beda gitu. Belajar karakter orang ya. Nah situ betul, ya, secara dari tidak warnet langsung. itu ya. Jadi benar. kita bisa ngambil hikmahnya bahwa sebagai operator warnet nggak notabene jangan dipandang sebelah mata, tapi di situ malah justru banyak ilmu yang didapat ya, yang betul mungkin di banget. sekolahan atau di perkuliahan nggak dapat, Tapi malah di situ dapat pengalaman bener, yang tapi luar nggak biasa. jarang juga aku jadi musuh-musuh para anak-anak sekolah. Kok bisa? Kenapa bisa jadi musuh-musuh anak Karena sekolah? emang dulu karakterku kan emang jutek ya. Jadi zaman dulu tuh emang aku jaga warnet itu sambil mukanya tuh jarang senyum gitu. Ya mukanya pakai muka jutek, terus banyak yang bilang yang jaga warnet situ jutek orangnya gitu kan. Karena emang kenapa ya? Zaman dulu tuh bener-bener banyak anak-anak sekolah gitu mintanya itu bukan minta tolong diprintkan tugasnya, tapi mereka minta tolong dicarikan tugasnya, coy. Oh malah justru suruh ngebuatin. Iya, makanya disuruh Oke. ngebuatin gimana Tapi- kita disuruh. Tapi justru itu malah jadi lubang penghasilan Benar, tambahan buat kamu dong. benar itu benar-benar sebagai tambahan juga sih. Tapi lama-kelamaan juga jenuh juga. Bayangin aja, gua kan nggak ngerti silabus ya, tiba-tiba ada ini nih, ada orang kampus, Mas bisa buatin silabus nggak? Gila-gila aja, gua nggak ngerti silabus, coy. Gua bukan anak kuliahan, disuruh Terus kamu bikin. terima apa kamu tolak? Ya gua mah cari-cari artikelnya aja nggak apa-apa Oh. kayak gitu. Cuman nggak bisa tahu silabus gimana kan? Ya, Ya, benar. ya contohnya kayak gitu sih sebenarnya. Oh terus berarti dari jaga warnet kan banyak banget pengetahuan yang Kak Ang dapat Betul. nih. Termasuk belajarnya juga. Betul. Oh, jadi Kenapa gimana? aku bisa bilang belajar nyanyi bisa dari situ juga? Gimana tuh? Karena aku sering karaokean di warnet. Karaoke di warnet Betul. pada saat kerja. Pada saat kerja, pada saat luang. Oh. Ya gitu. Sampai ada suatu cerita pada saat itu ada ini kan mungkin pelanggan namanya ya kalau aku bilang sih klien ya, maksudnya pelanggan warnet yang biasa gitu. Mas kok nggak nyanyi? Biasanya kan nyanyi gitu pada saat gitu. Udah ketagihan sama suaranya Kak Ang ya? Iya, ternyata dia datang ke warnet cuman pengen dengerin aku nyanyi doang gitu sampai gitu. pernah? Pernah sampai Itu ada cowok apa kayak gitu. Cewek. Wih. Cewek. Sebentar. Ngomong-ngomong Kak Ang kan ngomong ada cewek yang pengen dengerin Kak Ang nyanyi. Wes. Ngomong Aduh. berhubung aku juga cewek, aku juga mau dinyanyiin sama Kak Ang nih. Boleh banget nih. Harus. Kira-kira lagu favorit Kak Aang nih, apa nih lagu favoritnya yang kira-kira bisa menggetarkan hati kita para pendengar podcast Suara Hati yang Iya. Dan siapa tahu surti lover. di sini Olin juga pengen dibuat hatinya bergetar sama Kak Aang. Kalau lagu sih sebenarnya banyak yang suka karena emang sekarang kan profesinya sudah sebagai penyanyi juga Yeah. kan, makanya belajar banyak lagu-lagu. Yes. Tapi lagu paling favorit kali ini mungkin lagu yang lagi hit zaman sekarang kali ya. Apa tuh? Buat kamu ya? Boleh. Masa? Lirikan matanya nggak enak cuy. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia, semakin hancur hatiku.
Tahu lagunya nggak? Tahu lagunya nggak? Tahu. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura gila. Woi, adegan. Oh. Kalian yang dinyanyiin gue yang tepar coy. Bener. Meleleh gue. Bener. Gue meleleh coy. Gue mau pingsan. Bener denger suaranya. Olin yang dinyanyiin lo, gue yang pingsan tepar. Tapi itu bukan gimmick kan tadi kan barusan kan? Iya bukan gimmick kan itu ya. Enggak, serius gue pingsan. Jauh tuh beneran Meleleh coy. sekali coy suaranya. Ya Allah. Jatuh beneran loh dia. Tapi memang bener ya, di mana-mana yang pura-pura lupa tuh bikin gila ya. Suaranya luar biasa ya Elin ya. Luar biasa keren banget. loh. Ini sampai hatinya Olin bergetar loh ini. Weh. Bergetar loh. Bergetarnya sambil ngebatin kan aku salah apa gitu. Oh, biasa gitu sih cewek nggak pernah merasa dirinya tuh bersalah ya, walaupun mungkin kadang tiba-tiba dia punya salah banyak gitu kepada orang. Tapi by the way itu sempat nggak sih itu otodidak atau les vokal, latihan vokal, sekolah vokal gitu? Sebenarnya aku juga ada les juga dari dulu, emang dari SMP juga bukan les sih sebenarnya. Jadi dulu emang ada ekstrakurikuler, aku bener-bener ikut banget dan bener-bener aku intens di ekstrakurikuler itu. Dan kemudian aku bukan les ke gurunya, jadi aku langsung datangin gurunya buat bagaimana cara belajar nyanyi yang baik dan benar, nah kayak gitu. Dan kebetulan aja dikasih gratis sama bapak guru saya, ada namanya ini, beliau siapa sih namanya kalau boleh tahu? Kamu belum tahu ya? Oh, belum tahu. Namanya siapa? Bapak Wiwi. Ya, Pak Wiwi. Ya, itu Terima Bapak kasih, Wiwi yang Pak pertama Wiwi. kali ngajarin saya. Terima kasih. Terima Bapak kasih. Wiwi. Wes. Itu beliau umurnya sudah mungkin 70-80 ya. Oh, udah Itu Mbah Kong emang ya. Mbah Kong. Udah Mbah Kong. Dan tapi itu galaknya minta ampun. Oh. Betul. Tapi di situ aku belajar banyak banget dari beliau gitu. Oh, oke. Belajar teknik-teknik dari nol sampai sekarang kayak Yes. gitu. Oh. Gitu. Tapi by the way, apa namanya? Itu jaga warnet itu berapa tahun? Berapa lama? Almost 3-4 tahunan lah, Kak. 3-4 tahunan. Ya. Itu sembari latihan nyanyi. Tapi memang udah ada basic dari keluarga, ada keturunan. Ya, nyanyi atau kebetulan apa gitu? emang ada sedikit ini ya, ada sedikit keturunan juga karena emang ibu dulu penyanyi keroncong, Wes. Oh, penyanyi keroncong ya. keroncong. papaku juga dulu penyanyi dangdut juga. Wih. Terus kebetulan kakek nenek itu kakek dalang, terus nenek itu sinden dulunya. Kendang ada nggak Oh. kendang? Ternyata keluarga musisi, Iya, keluarga seniman iya, juga ya. Keluarga seniman semua. mungkin. Bener, keluarga seniman. Cuman Aku juga punya zaman-zaman temen. dulu kan emang nggak terekspos ya, mungkin. Iya. Betul. Tapi kalau semuanya mereka disuruh nyanyi gitu, kalau beraninya di rumah, nggak mau show off gitu. Oh. Gitu. Aku juga punya temen, dia punya keroncong syahdu namanya. Wes, luar biasa. Luar biasa Oh. ya. Keroncong syahdu. Semoga teman-teman di sini yang udah subscribe, unsubscribe. Suprep. Sukrap. Di subscribe ya. Segera ya. Nah, Gitu. tapi ngomong karena udah ada darah seni ya dari keluarga, dari kakek nenek juga. Apa Betul. sih prestasi-prestasi yang udah Kak Ang dapat dari dulu sampai sekarang dari penyanyi ini? Alhamdulillah untuk prestasi yang paling bener-bener sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget ikut lomba-lomba karena emang aku basicnya itu suka banget ikut lomba-lomba, perlombaan dan kompetisi. Ya. Nah itu basicnya aku suka banget gitu, suka kompetisi. Karena kenapa? Dari kompetisi tersebut aku bisa memacu adrenalinku sendiri, terus bertemu banyak teman-teman baru, di mana teman-teman itu adalah tempatku belajar. Jadi tempatku belajar itu bukan dari guru-guru atau orang-orang, ya mungkin sedikit lah ya, tapi sebenarnya tempat kita belajar itu bertemu dengan banyak orang, makanya kita bisa belajar pengalaman baru gitu kan. Contoh aku ketemu sama kamu gitu kan, kamu kan MC gitu ya, kamu MC, gimana sih ceritanya jadi MC gitu, maksudnya susah senangnya jadi MC gimana, nanti kan secara tidak langsung kamu pasti cerita gitu kan. Nah makanya aku dari situ belajar gitu, bertemu teman-teman baru, bertemu senior, bertemu orang-orang yang lebih di atas langit masih ada langit, nah kayak gitu.
Dan prestasi yang mungkin aku banggakan itu jadi bintang tamu di salah satu acara karaoke World Champion di Macau, Cina. Serius? Serius. Berarti Itu udah pernah ke tahun- Macau Cina ya? Pernah. Wih. 2016. Wow, keren 2016. ya. Itu kompetisi juga? Atau- Sebenarnya dulu ada kompetisi karaoke World Champion dan aku kebetulan 6 besar tingkat dunia melawan 40 negara. Luar 40 biasa. negara itu- loh lawannya ya? 40 negara dan itu di Singapura waktu itu. Aku ada di peringkat 6, Indonesia di peringkat 6. Wakilnya ada 2, yang satu aku, yang satu dari Jakarta, namanya Angel. Oh, jadi Oh. sampai di Macau itu dikompetisiin lagi atau Enggak, gimana? jadi dulu kan aku 2015 sudah menang juara 1 tingkat Asia. Oh, Dan Oke. itu diadain acaranya di Bali. Nah, tingkat Asia itu 14 negara Asia. Jadi ada Jepang, ada banyak lah, ada Jepang, ada Cina, ada Macau, terus ada yang lain-lain gitu. Pokoknya 14 negara Asia kayak gitu. Dilombain dan alhamdulillah 2015 itu aku dapat juara 1 di situ karaoke World Champion. Benar-benar aku bersyukur banget karena itu benar-benar pencapaian dari pribadi aku yang benar-benar luar biasa. Tapi aku menyadari bahwa di atas langit pasti ada langit dan kita tidak bisa stuck untuk menyenangi hal itu. Udah gitu, maksudnya udah aku senang, aku udah pernah menang di sini, udah enggak, aku justru malah lebih penasaran setelah itu. Woi. Nah, makanya setelah itu aku lebih bagaimana bertemu dengan teman-teman yang namanya entertainer, bagaimana namanya kerja di entertainment, nah kayak gitu. Lebih terjunnya sih. Oke. Mm-mm. Nah, itu kan udah beberapa prestasi yang selama ini Kakak raih ya. Betul, Meskipun untuk saat ini Kakak masih kepingin yang belajar lagi dan lagi. betul. Namun berhubung kali ini kan masa-masa pandemi ya kan Niko ya. betul, Nah, betul. Pandemi nasib nih. seorang penyanyi gimana ini? Gimana nasibnya Nasib seorang pekerja seni itu Iya. gimana? Ya, Kerja kreatif. gitu. sebenarnya namanya roda kehidupan itu kan berputar ya. Betul. Alhamdulillah zaman-zaman dulu, zaman-zaman aku mungkin masih jaga warnet, zaman-zaman benar-benar aku susah cari uang untuk berkuliah, untuk bolak-balik Semarang Demak kayak gitu. Benar-benar aku lakuin gitu, Mas ya. Apa sih namanya? Kalau bahasa Jawanya ngelaju ya. Laju. Nah, laju dari Demak Semarang PP untuk lah ya. iya PP ya, maksudnya PP dari Demak Semarang. Dari mungkin paginya ada wedding, terus nanti sorenya harus jaga warnet sampai pagi kayak gitu. Oke. Sering aku nggak tidur zaman-zaman dulu gitu. Serius? Sering banget. Sering jarang tidur. Jadi 2 hari baru tidur, 3 hari baru tidur. Jadi kayak gitu. waktu itu tuh masih sempet ya, maksudnya jaga warnet sambil nyanyi gitu, Iya sempet. ambil job nyanyi gitu. Sempet. Itu Zaman tahun ini ya? 2014. Oh. 14 awal. Ah. Apa nggak capek banget itu ya? Wah itu benar-benar capek. Makanya pada saat itu titik aku benar-benar melepas warnet itu pada saat alhamdulillah aku bertemu sama teman-teman yang satu pemikiran dan terbentuklah Pentakustik di situ. Oke. Nah, di Jadi situ. salah satu band entertain juga Ya, ya, yang entertainment saya sampai juga. sekarang Sampai masih sekarang. digelutin juga ya di Alhamdulillah band akustik itu, ya. alhamdulillah seminggu itu full dapat reguler dan itu bisa mencukupi untuk aku tinggal di Semarang, maka aku langsung stay di Semarang kayak gitu. Jadi aku mulai stay di Semarang itu 2013-an. Gitu. Itu aku sambil bolak-balik kayak gitu. Oke. Jadi itu pengalaman hidup yang luar biasa ya, yang mungkin belum tentu orang lain juga bakalan. Belum tentu karena kebanyakan teman-teman dari Semarang seperti teman-teman saya sendiri ya. Mungkin dari Semarang ke Demak itu mereka bilang aduh panas, males kayak gitu. Padahal orang Demak ke Semarang itu udah biasa banget kalau naik motor gitu men. Nah, itu kan tadi udah sedikit ada cerita dari Kang ya kan Niko ya, Ya. udah dari prestasi, dari suka duka, dari awal karir Betul. sampai akhirnya saat ini. Dan ini ada satu pertanyaan Oh dari iya, Kak tadi Nela aku belum- Wijaya. Iya. Ada satu pertanyaan nih, kita lihat di Instagram. Ada pertanyaan dari Kak Nela Wijaya. Ini adalah Kak Aang udah punya pacar belum sih? Udah. Oh udah punya pacar. Udah. Orang itu datang sama nggak tahu sama gebetannya atau siapa nggak tahu tiba-tiba kayak gitulah. Oh intinya. gitu. Terus nggak jadi nggak jadi. pacaran. Kenapa nggak jadi? Nggak tahu. Dianya gitu. nggak mau sama Loh. aku kali. Kenapa nggak dipastiin dulu kan belum tentu itu pacarnya. Lah mana aku tahu dianya kenapa tiba-tiba nggak datang ditanyain? sama cowok yang lain kan aku Ya, juga nggak enggak. ngerti. Kan siapa tahu itu persanya. Iya. Maksudnya
kenapa nggak ditanyain dulu waktu itu? Nah, gitu. ngomong-ngomong kenapa bahas ke pacar-pacar ya? Sudah kita bahas ke soalnya ini pandemi. enggak, soalnya kan Wijaya tanya nih, Kang Ya udah kalau punya pacar sudah belum? punya pacar atau belum saya bilang sudah. Oh baik. Tapi by the Dan way, iya, ketika pas lagi nyanyi nih, pas lagi nyanyi di kafe atau di mana gitu, Betul. sempet nggak sih ada yang maksudnya mungkin ada yang ngefans atau apa gitu sampai ayo Kak Aang tidurin gua, Kak Aang peluk gua dengan Itu apa ya? pengalaman Anda pribadi ya. kalau nggak lihat Kangnya ini sampai terharu ya. Bener, saking melelehnya ya. Enggak, Jadi karena emang aku terbawa sadar diri suasana. badanku seperti ini ya, untuk fisikku seperti ini. Alhamdulillah mungkin mereka cuman memuji saja dan enggak sampai yang minta tidurin kayak gitu enggak pernah kayak gitu. Tapi ini mungkin kan teman-teman di sana juga ada yang kurang pede nih dengan Ya. postur tubuh yang mungkin Betul. sama kayak Kak Aang. Bahkan Betul. Kak Aang aja sekarang pede dan bisa jadi penyanyi Bener. beneran, penyanyi profesional yang udah bisa terima job sana sini bahkan sampai ke Makau ya. Nah, itu apa sih yang membuat motivasi seperti itu untuk lebih percaya diri dengan talenta yang dimiliki gitu? Sebenarnya dalam prinsip hidupku seperti ini. Besarkan badanmu sesuai besarnya hatimu. Widih. Jadi apapun kemampuanmu, apapun kreativitasmu, gaspol ya, nggak usah Iya. peduli dengan fisik. Bener. Ya, walaupun tubuhmu besar, kamu juga harus punya hati yang besar gitu. Oh. Karena kenapa? Pada saat kamu punya fisik yang mungkin berbeda sama orang lain, kamu pasti akan diperlakukan berbeda sama orang lain. Nah, itu bagaimana cara kita untuk berbesar hati itu yang susah. Oke. Nah, kau temanku. Udah nih. Terus aku main tak checklist. Aduh, jangan lagi. Nah, Udah kayak Saipul Jamil ya, dikit-dikit nyanyi. dan jujur aku ada satu pertanyaan bener-bener dari ngeganggu banget. Kenapa? Pernah nggak sih selama perform Yes. hal yang paling bikin super duper malu dan sampai sekarang keinget? Mungkin Oh, pernah. kentut di atas panggung atau mungkin celananya robek. Aku pernah suatu waktu pernah lagi tampil ya di suatu suatu reguler di Semarang kan ya. Ya, di Itu kafe kan bener berarti ya. di kafe. Itu kan bener-bener aku lagi kenyang banget. Ya. Kan? Kenyang banget. Tiba-tiba 'cause all of me. Itu Banggas. Oh, sendawa. Sendawa tiba-tiba keluar gitu kan. Tiba-tiba 'cause all of me gitu. Tiba-tiba ya ampun, sumpah itu malu banget, itu bener-bener itu bener-bener mengganggu banget sih sebenarnya sih, malu banget di situ. Dan Tapi aku pede-pede aja gitu. itu teman-teman band dan penonton-penonton pada gimana? Pada ketawa waktu itu makanya. Terus nih Kak, biasanya kan kalau jadi front line di sebuah band itu kan Betul. sebagai vokalis gitu kan, misal pas lagi di kafe gitu ada request dari orang, kebetulan kita nggak tahu nih lagunya apa, terus cara nolaknya itu gimana itu yang secara baiknya? Aku biasanya gini, boleh minta tolong buat teman-teman yang ada di sini untuk request lagu, udah kan? Terus dia request, mungkin aku belum tahu lagunya. Aduh, ini sepertinya saya belum tahu lagunya. Langsung ngomong aja, saya belum tahu lagunya. Mungkin jika penontonnya mau diganti dengan lagu yang lain, bisa ditulis 10 lagu langsung. Nah gitu, aku langsung minta 10 lagu yang mungkin dia suka gitu, langsung ditulis aja gitu. Oke, jadi Makanya penontonnya aku merasa kasih nggak kecewa banget ya? jadi ngasih reward ke penonton juga gitu loh. Betul. Masukan juga ya, yang maksudnya ilmu juga ya, yang mungkin teman-teman yang lihat juga punya band reguler atau yang sering Ya. tampil-tampil, Yang penting itu jadi salah satu jangan menyalahkan solusi. backline ya. Iya. Karena kita sebagai frontline mau gimana pun, kalau semuanya kita nggak tahu ya udah bilang nggak tahu gitu. Kalau kita belum tahu ya udah kita belum tahu gitu. Tapi Oke. iya, tapi pernah nggak sih selama perform gitu Kang tiba-tiba yang bengong? Jadi kayak tiba-tiba ngeblank terus benar-benar yang bengong cengok gitu loh. Belum sih kalau itu belum pernah Jadi sih. selalu fokus ya. Ya kalau emang kerja emang fokus kerja. Kalau aku Wih. emang kayak gitu orangnya. Dan pernah nggak salah kostum? Salah kostum. Jadi teman-teman yang backline pakainya misalkan putih-putih, Kang pakai merah sendiri atau pakai apa sendiri beda. Ya karena namanya penyanyi emang kayak gitu ya. Selalu Jadi ya? emang berbeda ya. Jadi untuk salah kostum sih jarang nih. Jarang mungkin. Pernah mungkin tapi jarang kayaknya aku ingat-ingat. Pernah tapi jarang. Dan mungkin pengalaman apa yang
sampai sekarang mungkin Kang berkesan tuh mungkin karena momen ini kena banget ke aku. Mungkin yang berharga lah, bukan yang malu-maluin ya. Ya, betul. Bener-bener berharga, bener-bener sebagai pengalaman tuh untuk dulu pernah perform di Hard Rock Cafe Macau. Nah, di situ itu aku pernah perform sekitar 2-3 laguan di situ dan itu benar-benar ditonton pengunjung di situ. Benar-benar ditonton pengunjung di situ dan juga teman-teman. Itu nyanyinya pakai bahasa Mandarin enggak? Hah? Enggak. Ini pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris lah. Oh. Nah, di situ juga ditonton banyak teman-teman dari negara lain kayak gitu, kita lagi Waduh. kumpul terus nyanyi sekitar 3 lagu di situ. Nah, itu benar-benar pengalaman berkesan sih. Hard Rock Macau, Bro. Widih. Gimana kita jarang bisa nyanyi di Hard Rock aja udah alhamdulillah gitu loh. Benar. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir ya Kak sebelum kita closing. Ini kan lagi musim pandemi nih. Nah. Ada corona COVID-19 ini. Sebagai pekerja seni ini cara penanggulangannya demi dompet tetap atau dapur tetap kemebul gitu gimana, kan pasti jobnya kosong blong gitu. Cicilan ya, Bro, cicilan. Yoi. Nah, gitu. Cicilan biar tetap terpenuhi gitu kan, dan tetap menstabilkan badan gitu. Yang penting bisa menstabilkan badan, menstabilkan pikiran gitu ya. Sebentar, motor lewat. Yang penting bisa menstabilkan pikiran dulu masa-masa pandemi ini, karena banyak banget mungkin teman-teman kita yang juga nggak bisa bertahan gitu loh. Maksudnya nggak bisa bertahan dalam arti bingung juga mereka mau kerja apa kayak gitu. Yang penting berpikir positif dulu dan akhirnya ya udahlah, aku juga banting setir kan sekarang kan, jadi jualan keripik kayak gitu. Ya. Ini ya keripik sama Keripik lada. sama lada. Yes, by Max sama lada. Kalau ingin pesan bisa lewat mana Kak? Bisa langsung di follow Instagramnya @baymax_samalada. @baymax_samalada. Oke. Nah, ini sebenarnya dulu iseng-iseng juga sih, karena emang ini jajanan aku waktu kecil zaman SD sih, zaman di Demak, karena di Demak emang adanya emang ada di Demak gitu. Jadi ya udah aku jual di Semarang aja. Oh, pada Oke, saat itu keripik ini siap. cuma hanya ada di Demak. Yes, Oh. Enak aku ya, pikir ini di dicampur situ. sama makan Indomie Wah, Nusantara. wah, semuanya. semantap. Cocok ya. Wes. Dicampur sama minus enak, campur sama ini apa makan kok makan Dapur sih? Mamski. Dapur Mamski. Enggak, makan enggak masuk kayaknya di sini. Gak Dapur masuk lah, ini Mamski. manis. Ini harusnya hidangan ya, penutupnya. cemilannya ada dapur Hidangan Mamski. penutupnya Cocok ya. buat cemilannya gitu. Oke nih Kak, kita udah tiba di penghujung. Betul. Teman sebelumnya kan Podcast. Niko, sebelumnya. Sebelum kita tutup, boleh. Waduh. Ada iya. Sebelum kita tutup, boleh Kang siapkan satu lagu tapi refnya aja nanti ya. Setelah Oke. kita closing. Boleh ya? Boleh. Boleh dong. Tapi Boleh. sebelumnya tulis quotes dulu Kak, Oh, buat ada quotes, kenang-kenangan iya. kita. Wih. Jadi kita ada plakat, satunya buat Kak Aang, satunya buat ditinggal di studio mini kita. Woi. Asik. Nah, itu ditulis quotes-nya, nanti bisa dibacain buat closing kita pada malam hari ini. Oke. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya ataupun apa-apa sambil nulis aja Kak, nggak apa-apa Oke. Kak. Oh. Iya, buat teman-teman yang mungkin pengen request ya. Kak, Bener. minggu depan Mau bintang request tamunya ini bintang dong. tamunya Iya, ini. boleh Bener, banget ya. Nanti kita rekomendasiin, atau mungkin yang mau jadi bintang tamu mau mampir ke sini boleh juga. Boleh. Yang Langsung, malu-malu iya. punya usaha mau mau endorse juga boleh banget. Boleh Jadi banget. Dan kalian semua bisa langsung aja DM ke Instagramnya Kak Instagramku @nichocochips atau Instagramnya Olinazum. @Olinazu. Bimolindo di belakang ada Kak @Nela Wijaya, @Bimolindo, @Theophilus Yonatanadi, @SelaWT, @Indra PLV. Itu agama apa Kak? @Makan SMG. Oh, Nah, Makan SMG. boleh pokoknya, karena podcast Suara Hati nggak ada Instagramnya coy. Mungkin next Bener. kita bikin bisa ya Kak Niko ya? Iya, bisa. Asal nanti kita beli follower dulu. Oh iya. Itu soalnya di mana-mana kayaknya syaratnya jadi follower itu deh. Bener. Jadi follower, jadi selebgram itu ya. Betul. Udah, gini aja sih kayaknya sih. Oke, udah Kak. Udah. Boleh dibacakan Kak. Besarkan badanmu, besarkan hatimu. Besarkan badanmu, Oh. besarkan hatimu. Quotes malam hari ini dari Yes. Kak Aang. Artinya apa Kak itu Kak? Ya pokoknya Maknanya. jangan takut kalau tubuhmu besar, tapi yang penting hatimu juga ikut besar. Oh. Luar biasa. Aku juga punya quotes nih. Apa Aku juga nih? punya quotes selama pandemi ini ya. Kenapa? Jadi sambat itu hanya untuk orang lemah. Kita orang kreatif lebih
Sumbut. Bukan, sambat hanya untuk orang lemah, kita sebagai orang kreatif lebih suka ngumpat. Iya. Dari kapan masuk? Cancuk ya. Itu. Oke ya, sebelum kita akhiri podcast malam hari ini, kita mengucapkan terima kasih buat Indomie Nusantara yang udah menyediakan tempat dan makanan, minuman. Oke, kita nyebar bareng ya semuanya Terima ya. kasih. Terus ada Dapur Mamski, cemilannya ada juga dari Kak Aang, ada apa Oke. tadi? BMX sama ada. Terus ada dari RR Entertainment juga tadi, keripik kentangnya luar biasa. Dan Yes. juga tempat kita yang sangat luar biasa ini, Minus Minus Semarang luar biasa, Semarang. Indomie Nusantara. Indomie Nusantara. Oke. Kali ini podcast kali ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita bakalan dengar suara dari Kak Aang. Oke, nanti bakalan nyanyi dia. Akhir kata, saya Niko Jericho mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana Ada saya sendiri tadi cantik Tiralina Zoom. dan ada Kak Aang Yeay. God bless you all. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Kau tak akan terganti. Thank you podcast Suara Hati, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.